Pemirsa, Partai Golkar dan PKB menggelar pertemuan siang ini di kawasan Senayan, Jakarta. Pertemuan ini dilakukan setelah mereka bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan 6 ketua umum partai politik pada Selasa kemarin. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan Marcelina Tumondo langsung dari kawasan Senayan, Jakarta. Marcel, apakah dari pertemuan Golkar dan PKB ini semakin memperjelas semakin kencangnya isu koalisi besar? Nampaknya seperti itu, Naila, dari pertemuan kedua ketua umum partai politik ini serta jajaran elit dari dua parpol ini, baik itu Partai Golkar dan PKB, membuat semakin kencangnya isu soal koalisi besar pada pemilu 2024 mendatang. Meskipun secara resminya dan nanti pastinya akan seperti apa, kita masih akan menantikan dalam konferensi pers yang rencananya akan digelar usai kedua partai politik ini, usai keduanya menggelar makan siang bersama. Sudah disiapkan tempat untuk nanti mereka menyampaikan keterangan pers secara resmi. Dan sebelum mereka tampak berada di ruang pertemuan yang terbuka, bisa kita lihat ini dari luar. Sebelumnya Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, dan juga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, mereka sempat bertemu secara singkat di holding room secara tertutup. Belum kita ketahui pasti terkait dengan apa perbincangan yang tadi mereka lakukan di dalam holding room tersebut. Tetapi kalau kita merunut dalam beberapa bulan terakhir, komunikasi keduanya baik Partai Golkar maupun PKB ini terbilang cukup intens. Karena meskipun mereka berada di dalam kapal koalisi yang berbeda, di mana Partai Golkar bersama-sama dengan P3 dan PAN dalam koalisi Indonesia Bersatu, kemudian PKB bersama Partai Gerindra di koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, tetapi keduanya kalau kita bisa jabarkan dalam beberapa pertemuan ini kerap kali berjumpa. Misalnya adalah pada hari Selasa malam kemarin, Partai Golkar dan PKB juga turut menghadiri pertemuan bersama dengan Presiden dan beberapa ketua umum partai politik lainnya di Istana. Kemudian mereka juga masih dalam partai koalisi pemerintah saat ini. Lalu keduanya juga pernah bertemu pada bulan Februari lalu, sehingga bisa dikatakan komunikasi keduanya intens meskipun berada di dalam koalisi yang berbeda. Kita akan nantikan bagaimana arah dari perbincangan soal wacana koalisi besar ini, karena pada siang tadi sebelum Airlangga Hartarto tiba di kawasan pelataran Senayan ini, ketika ia tadi di Istana, Airlangga sempat menyebut soal koalisi besar. Lagi-lagi soal koalisi besar ini keluar dari Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Bahkan ia menyebut atau mengibaratkan suatu koalisi ini adalah seperti perusahaan yang melakukan merger atau penggabungan begitu, yang tidak serta-merta langsung bisa bergabung, tapi sebelum bergabung ini tentu ada pembicaraan-pembicaraan yang mengawalinya atau ada persiapan-persiapan. Apakah itu menjadi tanda-tanda soal kerjasama di antara keduanya, antara Golkar dan PKB, kita masih akan nantikan. Tapi yang juga menarik atau menjadi simbol yang cukup kuat dari pertemuan hari ini adalah terlihat Airlangga Hartarto mengenakan kemeja batik berwarna hijau, yang juga kemudian ia menyematkan ada rompi berwarna kuning. Masih kita akan konfirmasi juga apa maksudnya menggunakan kemeja berwarna hijau ini. Bahkan tadi ketika ia tampak jalan bersama dengan Muhaimin Iskandar menuju ke ruang makan, ia sempat menyapa wartawan dan juga memberikan penekanan bahwa lihat, dia telah menggunakan kemeja berwarna hijau. Nah, ini apakah artinya juga semakin mendekati atau menjajaki peluang koalisi bersama dengan PKB? Kita akan nantikan dalam konferensi pers yang akan digelar sesaat lagi. Kita juga akan putarkan, Naila dan pemirsa, terkait dengan statement dari Airlangga Hartarto sebelum ia tadi hadir dalam pertemuan bersama PKB. Berikut keterangan dari Airlangga. Halal bihalal, ini kan dalam rangka halal bihalal. Pak, ini kan menyebut kalau Golkar tapi masuk koalisi kir, Pak. Itu apa bedanya maksudnya? Kita bicara koalisi besar. Ya. Jadi ada KIB, ada KIR, ada yang lain juga. Merger ada yang lain juga kan? Ya. Prosentasi masih dalam pembahasan teknis. Seperti perusahaan masuk IPO, persyaratannya banyak. Ada pajaknya, harus clearance, harus punya dana kan gitu. Baru bisa listing. Sebelum itu nggak bisa listing. Baru masuk bursa.
Demikian Naila dan pemirsa yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Rekan Marcelina Tumondo melaporkan dari kawasan Senayan, Jakarta. Terima kasih Marcel atas informasinya.